Kristiani. Warga Muslim pun ada yang tinggal di sana, ada yang tinggal, warga Muslim yang tinggal di sana ada, dan warga-warga lainnya. Saya tidak seperti yang Anda kira. Sekali lagi saya minta maaf. Itu hanya akal-akalan dari CEO kami. Bangsat. Negara-negara Arab, Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Israel. Kenapa? Ya, kenapa Indonesia tidak mengakuinya? Persejarahan, mau itu sejarah yang kalian ketahui, yang tidak kalian ketahui, yang kalian suka dan yang kalian tidak suka. Her. Tulisannya ada di sini ya, Theodore Herzl. Maaf pada para penonton sekalian yang datang ke sini karena thumbnail. Saya tidak seperti yang Anda kira. Sekali lagi saya minta maaf. Itu hanya akal-akalan dari CEO kami. Bangsat. Oke, pada video kali ini Magnificent Network mempersembahkan konten terbaru. Pikirin yang dulu, bahas yang lalu. Pada konten kali ini, saya, Irgi, host kalian, akan membahas tentang seputar dunia persejarahan. Mau itu sejarah yang kalian ketahui, yang tidak kalian ketahui, yang kalian suka dan yang kalian tidak suka. Seperti yang kalian lihat pada judul video ini, ya, saya akan membahas tentang Israel. Sebelum itu, bisa kalian lihat di depan ada slot iklan. Oke, kepada teman-teman yang ingin menampilkan produknya atau apapun itu, bisa makanan, kecantikan, produk kecantikan atau yang lain-lain, terserah, bisa hubungi di kontak yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kalian ketahui saya akan membahas tentang Israel. Benar sekali. Apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika kalian mendengar kata Israel? Saya tahu. Tentu saja Yahudi. Di video kali ini juga akan membahas tentang Yahudi. Apa itu Yahudi? Bagaimana itu Yahudi? Bagaimana perkembangannya? Bagaimana sejarahnya? Ya, yang membentuk sampai sekarang menjadi yang kita kenal Israel. Oke. Yahudi berawal dari perjanjian antara Abraham, atau di dalam Islam kita lebih mengenalnya sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Tuhan. Perjanjian Abraham dengan Tuhan, yang dimana disebutkan dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1, dimana Tuhan berkata kepada Ibrahim, "Pergilah jauh dari kampung halamanmu dan dari rumah bapakmu menuju tanah yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kamu bangsa besar. Aku akan memberkatimu. Aku akan membuat namamu besar. Kamu seharusnya menjadi berkat. Aku akan memberkati siapa saja yang memberkatimu, dan akan mengutuk siapa saja yang mengutuk kamu. Dan semua keluarga di bumi akan diberkati oleh kamu." Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan Yahudi atau agama Yahudi itu sebagai berkat seluruh alam. Hampir sama dengan agama Samawi lainnya, bahwa tujuan Yahudi itu untuk memberkati seluruh makhluk. Itulah mengapa banyak kita lihat Yahudi itu tersebar ke berbagai daerah sebagai pemberkatan kepada seluruh kaum, seluruh bangsa. Lanjut, dalam sistem teologi Yahudi, apa yang sebenarnya mereka sembah? Apa? Yang mereka sembah dalam bahasa Ibrani, Yahweh. Siapa itu Yahweh? Dalam bahasa Inggris, Yahweh bisa diartikan sebagai Lord, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ya, kita tidak tahu namanya, tapi namanya Yahweh, Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa. Ya, jadi dari hal tersebut kita mengetahui bahwa Yahudi juga itu
menyembah satu Tuhan atau monoteisme. Bahkan melarang menyembah berbagai macam atau syirik ya. Kalau dalam Islam kita kenal syirik, kesyirikan. Mereka melarang kesyirikan. Mereka melarang menyembah hal-hal lain selain Tuhan mereka sendiri. Dan di dalam Yahudi juga terdapat beberapa mazhab. Hampir sama seperti Islam ya. Mempunyai beberapa mazhab, berbagai mazhab. Lika-liku perjalanan Yahudi dari Abraham pada 2000 tahun sebelum Masehi yang membimbing bangsanya keluar dari Ur atau Babilonia yang kita kenal ke tanah Palestina atau Kanaah dulu sebentar. Dan pada saat masa Joseph atau yang kita kenal dalam Islam itu Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir yang mengajak orang-orang Yahudi untuk pindah dari tanah Kanaan ke Mesir pada tahun 1600 sebelum Masehi, di mana basis orang-orang Yahudi di tanah Kanaah itu adalah bertani. Dan pada saat pindah ke Mesir itu lebih maju lagi, menjadi mereka lebih giat untuk berniaga. Zaman terus berlalu, terus sampai kepada Moses atau yang kita kenal sebagai Nabi Musa alaihissalam dalam Islam, yang membawa bangsa Yahudi atau yang dikenal dulu itu Bani Israel, karena Yahudi mempunyai banyak nama itu. Ada Yahudi, Bani Israel atau Hebrew. Mereka mempunyai banyak nama. Dan yang sekarang kita kenal adalah Yahudi. Oke, yang membawa Yahudi keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan. Apa itu tanah yang dijanjikan? Kanaah. Pindah ke sana. Karena perbudakan dan pembantaian dilakukan oleh Raja Mesir yang memerintah pada saat itu, yaitu Ramses II pada tahun 1200 sebelum Masehi. Dan selanjutnya bangsa Yahudi menyebar ke berbagai tempat karena wilayahnya pada saat itu dikuasai oleh banyak kekaisaran, sampai yang paling baru itu yaitu Kekaisaran Ottoman. Mereka berpencar kemana-mana ke bangsa-bangsa lain. Itu juga salah satu bentuk dari ajaran Yahudi yang memberkati umat lain. Jadi mereka menyebar berbagai. Jadi Yahudi tidak hanya ada di Kanaah atau di Yerusalem tanah Palestina, tapi mereka ada di tempat-tempat lain. Dari hal itu memunculkan banyak kontroversi atau ketidaksukaan dari bangsa-bangsa atau kaum-kaum lain yang memandang Yahudi sebagai bangsa yang sombong. Bangsa yang sombong dan bangsa yang arogan. Itu memunculkan banyak klaim-klaim dan banyak ideologi dan gerakan-gerakan. Salah satunya adalah gerakan antisemitik. Apa itu gerakan antisemitik? Oke. Pada tahun 1879, jurnalis Wilhelm Marr memperkenalkan istilah antisemitik, yaitu gerakan atau istilah bentuk kebencian kepada bangsa Yahudi, dan juga bentuk-bentuk atau tren-tren politik pada abad ke-18 ke-19 yang berkaitan dengan Yahudi. Tren yang sering mendapatkan serangan diantaranya adalah demokrasi konstitusional, perdagangan bebas, kapitalisme keuangan, dan pasifisme. Namun kebencian kepada bangsa Yahudi sebelum zaman modern atau antisemitik itu sudah ada pada program pemerintah pogrom, yaitu kecaman bahwa bangsa Yahudi menggunakan darah anak-anak Kristen untuk keperluan ritual. Pada abad modern ini, banyak pemerintahan di berbagai negara membentuk pemerintah antisemit di berbagai negara yang membentuk partai-partai politik seperti di Jerman, Prancis, yang mendukung bahwa para tetua Yahudi itu menyebarkan konspirasi internasional, dan juga yang sering mendapat kecaman dari para warga ke kaum Yahudi atau bangsa Yahudi, yaitu nasionalisme, di mana mereka atau bangsa Yahudi sering dituduh tidak nasionalis atau tidak loyal. Dari banyaknya kecaman-kecaman atau tuduhan-tuduhan
yang merujuk kepada bangsa-bangsa Yahudi yang telah melakukan kejahatan, konspirasi, dan lain-lain sebagainya, membentuk gerakan Sionisme pada tahun 1897, yaitu Sionisme. Apa itu Sionisme? Siapa yang menciptakan Sionisme? Sionisme pertama kali dicetuskan oleh Theodor Herzl. Tulisannya ada di sini ya, Theodor Herzl. Ya, itulah Theodor Herzl, yang bertujuan pada periode awal untuk mengajak warga atau bangsa Yahudi untuk pulang ke tanah yang dijanjikan atau Yerusalem, untuk mendirikan sebuah negara di Palestina, membangun Haikal Sulaiman, dan mengobarkan semangat untuk mendirikan sebuah negara. Tujuan sebenarnya Sionisme adalah doktrin-doktrin seperti yang saya bilang tadi, bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan, adalah bangsa yang memberkati seluruh kaum, bangsa yang luar biasa dan bangsa yang hebat. Ya, seperti itulah ya, mereka artinya membanggakan diri mereka sendiri. Doktrin seperti itu yang muncul di gerakan keagamaan modern seperti ini, yang muncul di Sionisme dan yang kita tahu seperti sekarang ini. Nah, dan hal itulah yang membuat atau yang menimbulkan kebencian dari kaum-kaum atau bangsa-bangsa lain kepada bangsa Yahudi, yang menganggap mereka adalah bangsa yang arogan, dengan tujuan untuk mendirikan negara di tanah Palestina dan kolonisasi bangsa-bangsa Yahudi dari seluruh dunia, untuk mengajak mereka pulang ke tanah yang dijanjikan atau di Palestina. Nah, itulah yang menyebabkan konflik-konflik yang kita tahu sampai sekarang ya, perang di perebutan Yerusalem antara Israel dan Palestina. Dan ternyata mereka berhasil mendirikan sebuah negara yang sekarang kita kenal sebagai Israel. Secara historis, bahwa pendirian negara Israel yang kita kenal sekarang ini dulu, waktu Perang Dunia Pertama, mereka berkaitan dengan Inggris. Per tahun 1914 sampai 1919, pada saat Inggris di Perang Dunia Pertama melawan Jerman dengan bantuan Sionisme, mereka menawarkan kepada Sionisme bahwa tanah di Palestina, bahkan sebelumnya ada tanah yang dijanjikan oleh Inggris untuk pembuatan negara mereka, tetapi di bagian Arab dan juga di Afrika. Dari janji Inggris tersebut, yang menjanjikan tanah di Palestina untuk bangsa Yahudi mendirikan negara, menjadi konspirasi internasional. Tapi pada saat mendekati akhir Perang Dunia Pertama atau kemenangan Inggris, para Sionisme atau tetua-tetua gerakan Sionisme mendesak Inggris untuk mempercepat pendirian negara mereka. Dari lobi-lobi Yahudi yang dilakukan oleh tetua-tetua Sionisme itu menghasilkan perjanjian Balfour pada tahun 1917 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour. Isi deklarasi atau perjanjian Balfour tersebut yaitu di mana Inggris mengakui hak-hak Yahudi yang bersejarah di tanah Palestina, serta Inggris menyediakan fasilitas-fasilitas guna menyokong terbentuknya suatu wilayah nasional di Palestina. Sudah tidak tahu malu, dimintai tolong. Barulah sampai pada tanggal 11 Mei 1949 PBB menerima keanggotaan Israel dengan nomor 273. Dengan diterimanya Israel di dalam PBB, maka resmilah Israel sebagai negara yang berdaulat. Tetapi pada proses di dalam PBB ada juga negara yang tidak mengakui atau yang tidak setuju. Ya, di antaranya mungkin koalisi negara-negara Arab. Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Israel. Kenapa? Kenapa Indonesia tidak mengakuinya, padahal Israel atau bangsa-bangsa Israel telah menunjukkan kebolehan mereka
pada perkembangan dunia. Bisa saya katakan banyak sumbangan dari kaum-kaum atau bangsa-bangsa Yahudi kepada dunia. Mau saya kasih contoh? Kang Mark Zuckerberg. Anda tahu Kang Mark Zuckerberg? Yang punya WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Mark Zuckerberg. Apa yang dia sumbangkan? Banyak sekali. Sosial media yang kita sekarang gunakan, yang kita sekarang pakai, yang menjadi dasar perkembangan dunia internet dan sosial media. Dan ada juga yang lebih lama lagi, yaitu Albert Einstein. Kalian tahu sumbangan Albert Einstein apa? Banyak di dalam dunia sains. Seperti yang kita kenal, ada teori relativitas, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Itu memberikan banyak sumbangan ke dunia sains. Belum lagi teori-teori yang lainnya dan beberapa karya-karyanya, termasuk foto ikonik yang selalu digunakan. Itu juga merupakan sumbangan ke budaya pop culture. Dalam hal ini banyak kebanyakan warga atau netizen Indonesia yang salah kaprah bahwa di Israel hanya ada warga atau kaum Yahudi yang tinggal di sana. Ternyata tidak sama sekali, kawan-kawan. Di Israel juga banyak kaum atau bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana, seperti kaum Kristiani. Warga Muslim pun ada yang tinggal di sana, warga Muslim yang tinggal di sana ada. Dan warga lainnya yang tinggal di sana. Jadi di Israel itu memiliki banyak keberagaman dan tidak hanya Yahudi saja yang tinggal di sana. Dan juga kalian tidak perlu takut apakah Yahudi akan menguasai dunia, Yahudi banyak pengikutnya dan Yahudi akan menyebarkan ajaran-ajarannya. Tidak sama sekali, kawan. Yahudi tidak untuk disiarkan. Karena untuk memeluk agama Yahudi saja itu kita harus menjadi keturunan Bani Israel Bani Israel. Kita harus menjadi keturunan untuk menjadi orang Yahudi. Kalau Anda bukan keturunan, Anda tidak bisa masuk. Jadi Yahudi sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri bahwa Yahudi itu adalah agama minoritas. Akan selalu menjadi minoritas dan tidak akan menjadi mayoritas. Demikianlah pembahasan kita tentang Israel. Dan seperti yang saya bahas tadi bahwa Israel tidak sepatutnya kita mengecam bahwa mereka adalah kaum atau orang-orang yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang selalu melanggar hak asasi atau melanggar kemanusiaan. Mereka bukan orang yang seperti itu. Ada juga orang Yahudi yang baik, yang selalu memberi kepada sesama, selalu menolong, baik hati, tanggung jawab, dan tidak sombong. Ya, ada. Ya. Bahkan ada juga rabi-rabi yang menolak gerakan Zionisme itu sendiri. Jadi kepada bangsa Indonesia bahwa statement atau mindset kita tentang Yahudi harus kita ubah, karena mereka juga adalah manusia. Kita harus menghargai sesama manusia, karena perilaku atau sifat satu orang dalam satu kaum itu tidak mencontohkan orang-orang lainnya di dalam kaum tersebut. Ya, saya Irgi, host kalian, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi teman-teman sekalian, jika ada yang ingin menawarkan atau menampilkan produk-produknya, mau produk makanan atau kecantikan dan lain-lain, apapun itu, kami dengan murah hati untuk menampilkan produk Anda di setiap video. Tapi silahkan hubungi akun-akun yang ada di deskripsi atau kontak-kontak kami yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya.